Mereka benar-benar lagi kayak kasmaran pacaran gitu. Iya. Kalau abis lahiran tuh kebanyakan suami tuh Gitu lagi ya. pada berpaling gitu ya. Jadi kalau dibandingin aku sama dia emang cantikan dia, tapi otakku nggak sekecil dia, Kak. Ya mantap itu. Halo guys, kembali lagi bersama aku Sylvie di channel YouTube Project Bali FM. Dan juga masih dengan bintang tamu kita yaitu Halo, aku Carlita, kembali lagi. kita lanjut lagi membahas topik kemarin terkait pekerjaan dan juga hubungan rumah tangga ya guys. Kemarin Kak Lita sudah membicarakan nge-spill tipis-tipis gimana dia ngegep suaminya lagi chattingan sama rekan kerjanya, dan si rekan kerja juga ini toxic. Oke, sakit dia. Oke, Kak Lita, coba dilanjut. Berarti itu habis Kak Lita ngasih surat kayak gitu, si cewek itu benar-benar benar-benar nggak mau tanda tangan. Ya, benar nggak mau tanda tangan. Dia bilang aku nggak sebodoh itu. Kan What? dia itu emang bodoh. Dia itu Iya. jadi yang kedua itu udah bodoh ya. Udah bodoh banget, tolol lagi. Iya. Oke. Sekarang dia bilang dikasih surat, aku nggak ngapa-ngapain dia. Bahkan aku kasih suratnya itu lewat perantara loh, Kak. Aku lihat dia, tapi aku nggak apa-apain kok. Aku lihat dia itu ngegosip dengan teman-teman yang lain, ngegosipin aku. Oke, pasti Iya. temennya toh sakit mereka toh. Iya betul. Nah, terus gimana berarti? Dia bilang dia nggak sebodoh itu, dia nggak mau tanda tangan. Isi suratnya itu kalau dia masih sama suami aku, dia kena denda 50 juta. Itu resmi. Resmi lah, aku udah buat suratnya itu. Dia denda 50 juta, dia nggak berani, berarti tandanya apa, Kak? Dia masih mau tapi nggak punya duit. Iya. Iya kan? Oh, oke, dan itu dari pihak si ceweknya benar-benar nolak untuk kayak gitu. Itu kakak apa namanya? Kan ngasihnya lewat perantara, tapi kakak masih dalam satu lingkungan gitu. Dalam satu lingkungan. Kakak nggak ngasih langsung. Enggak. Oke, Terus terus kan mereka semua tuh udah pada panik ya kan, aku dateng kayak gitu. Mereka udah pada panik, udah kayak dibikin pikiran mereka tuh kayak aku tuh udah mau bikin masalah. Gitu. Makanya aku kasihnya lewat perantara. Oke, dari puff kakak, kan kakak sempet ngecek chatannya itu. Menurut kakak yang nakal ini pasangan kakak atau si ceweknya? Sama-sama, Kak. Sama-sama. Sebenarnya suami aku tuh bawa HP-nya sih. Dia ke kamar mandi ya kan, bawa HP-nya. Habis itu habis selesai chat itu, dia hapus satu-satu, Kak. Nanti kan di dalam chat itu hapus satu-satu aja chatnya. Tahu. Terus? Itu kan sampai di aku tuh nggak ada apa-apa di HP-nya. Tapi kan di laptop masih ada, Kak. Iya, di laptop tuh masih connect ya. Oke. Iya. Terus itu liatnya emang mereka benar-benar lagi kayak kasmaran pacaran gitu. Iya. Oke. Kalau nggak ada kata sayang, kata love you, nggak mungkin aku langsung nanggepin kayak gitu. Oh, itu ada. Ada. Waduh, itu statusnya udah ada anak. Udah, baru lahiran bahkan. Wah, baru banget lahiran. Kayaknya aku beberapa kali denger sih kalau abis lahiran tuh memang kayak kebanyakan suami tuh Gitu lagi ya. pada berpaling gitu ya, atau memang gimana? Mungkin karena abis lahiran ya wajar aja gak sih kita abis lahiran, gimana caranya perhatian full ke suami. Belum lagi kita kena baby blues gitu kan. Belum lagi kakak statusnya itu operasi. Iya, belum Habis sembuh operasi banget. belum sembuh tapi kena kayak gitu. Gimana perasaan kakak pas kayak gitu, Kak? Ya namanya kan sama-sama perempuan, masa gitu, Kak? Iya, betul sih. Cantik ya, semua cewek sekarang cantik nggak sih, Kak? Jarang ketemu cewek jelek kan? Ya, relatif sebenarnya kan Cantik ya. gitu. Jadi kalau dibandingin aku sama dia emang cantikan dia, tapi otakku nggak sekecil dia, Kak. Iya, mantap itu dia. Dia Oke, makan, bener. dia itu bilang kalau aku itu selingkuh sama dosen. Lah, kapan aku pernah selingkuh sama dosen, dan dari mana dia tahu aku itu selingkuh sama dosen, Kak? Bahkan Ngarang aku kan gitu berarti. nolak dosen loh, Kak. Aku nolak dosen, Kak, demi cowok. Dosen udah kaya, mapan, ganteng. Apa Aku tolak demi nih cowok kere. Ya elah. Terus dia kan aku bilang gini,
kenapa kok kamu mau sama suamiku, kan gitu. Siapa yang mau sama bocil gitu kata dia. Lebih mapan cowokku kata dia. Terus ngapain kok lu sayang-sayangan kalau dia nggak mau, Kak? Iya benar. Yang sakitnya lagi nih cowok bilangnya gitu, cowoknya dia. Masa kayak gitu caranya? Nggak bisa, benar-benar mereka sakit, kayak nggak ngerti sama sistem hubungan kayak gitu berarti ya. Udah benar-benar toxic banget sih kayak gitu. Udah tahu sih si cowok pacarnya nih cewek ini udah sakit, ya udah aku tekan aja suamiku. Kalau ini apa namanya, pokoknya perbaiki namaku, nama baikku, udah itu kataku. Karena kan balik lagi emang yang bertingkah tuh pasangan kita, kita yang malu. Iya, malu. Sakitnya nggak seberapa, malunya luar biasa loh, Kak. Iya, itu banyak yang nggak yang tahu. Soal apa? Itu dah perselingkuhan tuh, mungkin di lingkungan rumah gitu. Aku hanya bilang ke mertua, cepat mau cerai gitu kan, Kak. Iya, aku udah buat surat untuk dia, semua harta harus ke aku. Oh iya betul, itulah harus kita lebih pintar dari cowok ya. Nah terus ikan mertuaku yang mohon baik lagi, mertuaku baik banget. Iya betul, kasihan kan, makanya aku nggak terlalu ingin lah, biarin dah dulu, kasih kesempatan satu kali lagi. Tapi nggak tahu kenapa bisa nyebar di sana. Aku nggak cerita gosipnya. Iya, aku nggak cerita loh sama sekali, nggak, aku benar nutupin karena kan malu soalnya kayak gitu. Iya malu. Tapi itu di lingkungan ada kesebar. Itu ngaruh nggak? Mungkin gimana kerjaan suami kakak kayak gitu? Nggak tahu. Berarti tetap si cewek itu tetap di sana kerja. Suami kakak juga. Iya. Tapi masih nggak ada desas-desus mereka bareng atau gimana? Sejauh ini nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada. Udah dikat. Tapi aku tetap aja suruh dia ini apa namanya, resign kan. Itu semua berpengaruh ke pribadi lagi, gimana kita menanggapi mungkin godaan-godaan itu semua. Bisa aja ini memang godaan hubungan ya Kak ya, gimana masing-masing kerja, terus gimana cara menanggapi lingkungan tersebut lagi, balik lagi. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada kisah yang sama, mungkin mau berkeluh kesah terkait gimana kerjaan dan juga hubungannya masing-masing, bisa komen-komen juga, nanti kita bantu baca-bacakan, nanti kita spill tipis-tipis di podcast ini di episode selanjutnya ya guys. Oke, jadi sekarang aku Sylvie dan juga aku Karita pamit ya guys, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.